Mari kita renungkan, kita ingat kembali semua jasa-jasa orang tua kita yang telah tiada, ataupun jasa-jasa orang tua kita yang masih setia mendampingi kita sampai detik ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita renungkan, coba kita hitung selama kita hidup dan sadar bahwa kita hidup bersama orang tua kita tinggal di rumah orang tua kita makan hasil jerih payah dari ayah kita, hasil dari masakan ibu kita yang kadang dia tidak bercerita bahwa ketika memasak ikan buat kita, dia kena minyak yang panas, dia terbakar, dia mungkin capek, subuh-subuh malam dia kurang tidur karena merawat adik kita yang masih bayi, tapi sebelum subuh dia udah harus bangun dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kita, dan tidak pernah mengeluh sama sekali di hadapan kita. Bahkan dia tidak mau mengeluh ketika kita menyakiti perasaannya. Coba renungkan dengan jujur, selama kita hidup bersama orang tua kita, berapa kali kita mengatakan uffin kepada kedua orang tua kita? Berapa kali kita bilang uff kepada ayah ibu kita, padahal waktu itu ayah ibu kita belum merepotkan kita sama sekali. Sama sekali belum merepotkan kita. Justru kita yang merepotkan kedua orang tua kita. Dalam keadaan merepotkan mereka pun, coba hitung berapa kali kita menghardik, mencela, atau menyela pembicaraan mereka. Berapa kali kita mengatakan kalimat-kalimat membantah uffin kepada orang tua kita, padahal kita yang sedang dalam tanggungan mereka dan merepotkan kehidupan mereka, merepotkan ayah kita, merepotkan ibu kita, tapi bisa-bisanya kita dalam keadaan kayak gitu mengatakan uffin kepada mereka berdua. Lalu bayangkan bagaimana kalau mereka yang suatu saat atau mungkin sekarang sedang agak sedikit mengganggu privasi kita, kenyamanan hidup kita, dengan mulai ada sedikit keluhan-keluhan, mungkin tulangnya mulai sering sakit-sakitan, mungkin dia sering harus dibawa ke rumah sakit, mungkin karena jarang dijenguk oleh anaknya dia sering telepon, sering SMS, mungkin dia caper. Kalau dalam keadaan yang dia sudah semakin lemah, dan lemah itu hasil perjuangannya untuk kita, makanya akhirnya dia menjadi lemah, jadi sakit-sakitan, semua itu adalah bukti dari pengorbanannya untuk kita. Kalau dalam keadaan kayak gitu, maka akan seberapa sering lagi kita mengatakan uffin terhadap orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengatakan, kalau keduanya dalam pemeliharaan kalian. Artinya apa? Sekarang berbalik. Dulu kalian berada dalam pemeliharaan mereka, mereka sabar. Dulu kalian dalam keadaan pemeliharaan mereka, dalam keadaan ditanggung hidupnya oleh mereka, mereka tidak pernah mengeluh. Lalu ketika Allah membalik menguji kalian, gak lama, tidak selama ketika kalian dipelihara oleh mereka, apakah kalian akan sabar sesabar mereka? Maka Allah mengatakan, fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah menyakiti perasaan mereka. Marilah kita pejamkan mata kita. Teman-teman sekalian, coba hitung, dengarkan dan renungkan. Dalam sehari atau mungkin setahun ini sejak Ramadan kemarin, berapa kali kita bilang uff kepada orang tua kita? Kalau yang gak punya orang tua, berapa kali kita bilang uff semasa hidup orang tua kita, terutama di masa-masa terakhir hidupnya, saat kita harus menanggung beban sakitnya, pengobatannya, lemahnya, dan berbagai macam masalah yang sering Allah ujikan kepada mereka. Berapa kali kita bilang uff? Hitung itu, maka sebanyak itulah dosa-dosa kita kepada orang tua. Gak usah bilang durhaka yang besar, uff saja itu durhaka. Kenapa dianggap durhaka? Karena dosa besar itu tidak dilihat dari jenis dosanya, tetapi juga dilihat kepada siapa dosa itu dilakukan. Mengatakan uff kepada teman mungkin hanya dosa kecil, tetapi mengatakan uff kepada ayah kita, apalagi ibu kita, itu dosa yang tidak terhingga jumlah besarnya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandeng perintah ini sama dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan, kita hitung, sebanyak itulah kita akan coba untuk menghitung dosa-dosa kita. Sambil kita merenungkan, mari kita renungkan,
kita ingat kembali semua jasa-jasa orang tua kita yang telah tiada, ataupun jasa-jasa orang tua kita yang masih setia mendampingi kita sampai detik ini. Bayangkan, di depan kita duduk sosok seorang ayah dan ibu kita. Lihatlah wajah ayah kita yang semakin hari semakin menua. Semakin hari kulitnya mulai keriput. Semakin hari rambutnya semakin putih. Badannya tak lagi gagah. Badannya tak lagi kekar seperti dulu. Ayahmu jarang pulang. Bahkan jarang sekali memeluk seperti dia peluk engkau ketika kecil dulu. Ayahmu rela berpanas-panasan, bekerja keras, terluka, dan tak pernah terhitung tetesan air keringat di wajahnya. Itu semua dia lakukan untuk membiayai hidup. Itu semua dia lakukan demi memenuhi semua keinginanmu. Dan itu semua dia lakukan demi membiayai pendidikanmu. Dengan harapan suatu hari nanti kamu menjadi anak yang sukses, berbudi pekerti dan berpendidikan. Sekarang lihatlah wajah ibumu. Ibu, 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 engkaulah wanita yang telah melahirkanku. Ibu yang telah mengandungku 9 bulan. Kemanapun engkau pergi, kau selalu membawaku. Ibu yang selalu meneteskan air mata di saat kamu dalam keadaan sakit. Ibu yang selalu mendoakanmu di setiap sujudnya. Ibu yang selalu mendoakanmu di setiap hembusan napasnya. Ibu yang setiap hari mengurusimu, yang rela tidak berselimut hanya demi engkau, hanya demi anaknya bisa tidur nyenyak dan hangat. Ibu yang selalu menangis kala engkau tak ada di sampingnya. Ibu yang selalu merindukanmu kala engkau jauh darinya. Mungkin saat ini mereka sedang menderita suatu penyakit kronis, tetapi mereka rahasiakan darimu karena mereka takut kamu khawatir. Mereka mulai mengeluhkan kepalanya yang mulai sering sakit-sakitan. Mereka mulai mengeluhkan pinggangnya yang mulai terasa sakit. Tapi mereka diam 1000 bahasa karena mereka tak ingin menyusahkanmu. Lalu apa balasan kita sebagai seorang anak? Pernahkah kita sedikit saja memberi perhatian kepadanya? Pernah
kasih sayang kepada mereka. Kita mungkin sering menghinanya di depan orang banyak, sampai-sampai ibu bapak kita merasa malu atas apa yang kita perbuat kepadanya. Bahkan mungkin orang tua kita pernah meneteskan air mata karena perbuatan kita yang sudah sangat menyakiti hatinya. Kita sering membantahnya. Kita sering marah-marah kepadanya. Kita sering menolak perintahnya. Mungkin hari ini kita masih bisa melihat wajah-wajah mereka. Mungkin hari ini kita masih bisa makan bersamanya. Mungkin hari ini kita masih bisa melihat senyum indahnya. Dan mungkin pula hari ini kita masih bisa merasakan hangatnya kasih sayang yang mereka berikan kepada kita. Tapi entah hari esok, apakah semua itu masih bisa kita lihat? Apakah semua itu masih bisa kita rasakan? Mungkin saja di saat kita pulang nanti ke rumah, kita melihat orang-orang berdatangan ke rumah kita. Sudah banyak keluarga berkumpul di depan rumahmu, menunggu kehadiranmu. Untuk yang terakhir kamu melihat wajah orang tuamu. Tapi mereka tidak ingin mengabarimu. Mereka tidak ingin mengganggu kegiatanmu. Mereka tidak ingin mengganggu pekerjaanmu. Ketika engkau melangkahkan kaki dengan hati bertanya-tanya, ada apa di rumahku? Dan engkau mulai masuk ke dalam rumahmu, disitulah engkau melihat terbaringnya seseorang yang sudah tertutup dengan kain putih dan bersih. Sudah tertutup dengan kain panjang. Sudah terselimutkan kain kafan. Itu adalah ibumu. Ibu yang telah membesarkanmu. Ibu yang selalu mengelus kepalamu. Ibu yang selalu memelukmu kala kamu butuh dekapan kehangatannya. Ibu yang sering engkau marah-marahi. Ibu yang sering merasa kesal oleh tingkah. Sayangilah ibumu selagi engkau masih bisa memeluk tubuhnya. Sayangilah ibumu selagi engkau bisa melihat dia ada di sampingmu. Ayah, ibu, terima kasih atas kasih sayangmu. Ayah, ibu, terima kasih atas segala pengorbananmu. Ayah,